Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Lagi-lagi indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari sebelumnya, di mana indeks harga saham gabungan melemah di 1,61% dan ditutup di level 6.936,967. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan kembali meninggalkan level 7 ribuan, di mana dibuka di sesi pertama pada pagi tadi. Sudah dibuka di zona merah di 6.987,752. Bahkan indeks harga saham gabungan sempat meninggalkan level 6.900-an, tepatnya di 6.882,644 dan merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Sementara level tertinggi yang sempat disentuh oleh indeks harga saham gabungan di 6.999,539 dan akhirnya ditutup di zona merah di 1,61% di 6.936,967. Dan di sepanjang perdagangan hari ini, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan cukup tinggi. Bahkan tadi di sepanjang sesi pertama, pelemahan nyaris di atas atau menembus di 2% pemirsa. Baik, dari updatean penutupan indeks harga saham gabungan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana posisi dari indeks lainnya. MNC 36 tertekan di 1,00%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,11%. LQ45 mengalami pelemahan cukup dalam di 1,96%. Dan sudah meninggalkan level seribuan tepatnya di 997,903. Bagaimana rotasi pergerakan sektoral pemirsa? Tampaknya hampir semua sektor mengalami pelemahan di penutupan sesi kedua hari ini. Sektor kesehatan memimpin penguatan dalam hal ini. Satu-satunya sektor kesehatan di 1,18%, barang baku di 2,49%, industri di 1,77%, properti di 0,25%. Melaju satu-satunya pemirsa untuk sektor kesehatan mengalami penguatan. Apakah ini respon dari meningkatnya kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir? Nanti juga kita akan coba singgung pemirsa. Kita akan coba lihat juga saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Ada Telkom ditutup di zona hijau menguat di 4.120. BP juga menguat di 147, Bumi menguat di 65, sementara WINR juga menguat di 109. Didominasi oleh saham-saham small cap yang mengisi deretan top gainers di penutupan sesi kedua hari ini. Sementara saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, dari pertambangan ada MDKA tertekan di 4.100, Goto juga tertekan cukup dalam dan jauh meninggalkan level 400-an, tepatnya di 366. PBCA juga melemah di 7.500 dan BBRI juga memberikan kontribusi pemberat bagi indeks harga saham gabungan dan ditutup di level 4.370. Dan bagaimana posisi dari beberapa indeks di bursa Asia pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Data terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, di mana Nikkei melemah di 1,77%, SCM melemah di 0,7%, Kospi melemah di 0,43%, sementara Hang Seng menguat di 1,07% dan berada di level 21.068,34. Kita beralih ke informasi nilai tukar pemirsa, di mana nilai tukar rupiah terpuruk melawan dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini hingga tembus ke atas Rp14.800 per dolar Amerika. Dikutip dari berbagai sumber pada pembukaan perdagangan, Jumat pagi tadi rupiah langsung tertekan di 0,37% ke Rp14.820 per dolar Amerika. Kemudian rupiah terkoreksi lebih tajam menjadi 0,39% ke Rp14.823 per dolar Amerika pada Jumat siang dan menjadi posisi terendah sejak Oktober 2020. Di tengah pelemahan rupiah, indeks dolar Amerika Serikat terpantau menguat tajam di 0,67% ke 104,327 terhadap 6 mata uang dunia lainnya. Penguatan dolar Amerika Serikat diprediksikan karena potensi kenaikan suku bunga acuan di pertemuan Juli mendatang, sehingga menambah daya tarik dolar Amerika Serikat yang merupakan aset safe haven. Pemerintah Amerika Serikat kini sedang berusaha untuk menyelesaikan persoalan mengenai inflasi yang melonjak. Di antaranya, pemerintah Amerika Serikat berencana mengadakan pertemuan darurat dengan eksekutif penyulingan minyak mentah di pekan depan untuk membahas lonjakan harga bensin.
Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di Rp14.724, euro di Rp15.471, pound sterling di Rp18.075 dan yen Jepang di Rp109,62.